Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Para bapak hari sekalian, pada malam hari ini saya berikan catatan 5 nasihat yang diberikan almarhum kepada kita. Nasihat yang pertama, kan almarhum ini Pak pernah jalan sama saya 2007 haji KBA Taqwa yang kedua. 2006, 2007 saya berangkat bersama beliau dan istri. Nasihat yang pertama para bapak sekalian, kita wajib mengatakan bahwa almarhum min ahlil khair. Kenapa kita wajib mengatakan itu Pak? Karena hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, udguru mahasina mautakum. Jadi kalau ada orang muslim Pak ya, meninggal, kata Nabi, uzkuru, sebut kebaikan-kebaikannya. Walaupun orang itu punya apa? Kejelekan, keburukan. Tapi kata Nabi, waqufu an masawihi. Lebah itu Pak, suruh tahan kata Nabi. Cukup sebutkan kebaikan-kebaikannya, jangan disebutkan aib atau kekurangannya. Kenapa kita wajib mengatakan itu Pak? Karena kata Nabi, wa antum syuhada'u fil ardi. Karena kalau kamu mengatakan almarhum ini min ahlis su' ya, orang yang tidak baik, maka wajib baginya almarhum neraka. Tapi kalau kita bilang almarhum min ahlil khair, almarhum orang baik, maka kata Nabi, wajabat selahul jannah. Wajib baginya almarhum ini apa? Surga. Itu yang pertama Pak. Jadi jangan sekali-kali kalau kita menyaksikan ada saudara kita meninggal, jangan sebut-sebut apa? Kejelekannya. Karena itu udah menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita tidak rela kalau almarhum ini orang baik. Kalau kita nggak rela Pak, otomatis almarhum wajib baginya apa? Neraka. Kita pengen emang masuk neraka Pak. Makanya terutama tetangga dah Pak, terutama tetangga. Karena tetangga setiap hari ngelihat apa yang dilakukan oleh almarhum. Walaupun kita tahu Pak kejelekan almarhum, maka lebay ini kufu kata Nabi. Tahan. Udah jangan diungkit-ungkit. Kita sebut apa? Kebaikan-kebaikan. Nanti kita pun akan begitu Pak. Jangan sampai ketika kita mati, yang disebut oleh tetangga-tetangga kita kejelekannya. Alhamdulillah, untung dia mati katanya. Sampai begitu Pak ya. Kalau dia mati udah gak ada maling, udah sepi dah. Nah, girang. Nah, jangan sampai tetangga bilang ketika kita mati itu digituin. Para bapak hari sekalian, kemudian yang kedua, bahwa almarhum ini Pak termasuk orang yang sering berjariah, sering bersedekah Pak ya. Di mana kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza mata ibnu Adam, kalau orang sudah mati, yang dibawa yaitu 3 poin. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, sama anak yang apa? Soleh.
Nah, almarhum ini Pak sering berjariah. Jariah itu kan Pak artinya mengalir. Ya, kebaikan yang mengalir. Jadi walaupun almarhum Pak sudah tidak lagi memberikan jariah Pak ya, tapi pahalanya masih tetap apa tuh? Mengalir. Makanya Pak ketika ngasih jariah itu Pak, ngasih sedekah, ngasihlah yang kekal itu Pak, yang lama gitu. Kayak bangun masjid ya, bangun majelis taklim, lama tuh. Atau ngasih beasiswa sama orang yang tidak mampu, yatim dan duafa Bang. Kita yang nyekolahin tuh dia. Nanti dia ada ilmunya, nah kita termasuk apa tuh? Termasuk yang punya waladun soleh. Makanya dalam hadis ini Nabi nyebutnya Pak waladun soleh, bukan ibnun soleh. Karena kalau waladun soleh Pak itu anak boleh bikin dewek atau anak boleh ngerawatin anak orang. Nah, mungut ya, atau membiayain begitu. Atau anak murid. Itu namanya waladun soleh. Orang-orang yang kita biayain itu termasuk walad. Kalau ibnun itu ya anak biologis gitu. Anak yang boleh bikin. Nah, ini almarhum Pak tercatat orang yang punya sedekah jariah. Bahkan sekarang Pak nih Pak, yang kalau pengen Bapak sedekahnya itu infaknya Pak ya, wakafnya nggak habis-habis. Sekarang ada format Pak, wakaf uang. Wakaf uang Pak. Kalau kita wakaf masjid kan Pak, lama-lama berapa tahun masjid itu apa? Rusak, bongkar dah. Selesai deh tuh. Jariah kita tuh putus di situ. Karena udah nggak dimanfaatin lagi ya. Tapi ada Pak namanya wakaf uang. Kalau Bapak naruh 100.000 diwakafkan uang, kalau ada 1.000 orang kali 100.000 berapa Guru Mahmud? 1.000 orang 100.000 miliar ya? 1 miliar Pak ya. 1 miliar itu Pak ditaruh ke bank syariah, diindepin tuh, nggak diambil-ambil. Nanti yang dimanfaatkan oleh bank syariah itu Pak, oleh kita dimanfaatin adalah bagi hasilnya. Buat bangun masjid, buat bangun majelis taklim, buat perlengkapan sekolah, buat kasih beasiswa, buat bikin sarana-sarana jalan Pak ya. Duitnya pokoknya tuh Pak nggak ambil sampai kapanpun. Itu namanya sekarang ada wakaf uang. Nah itu tuh kekal tuh Pak. Silakan deh. Nggak apa-apa. Nanti mau bikin jalan, ngaspal jalan, tinggal pakai tuh duitnya. Wakaf kita yang 100.000 tadi, itu dia nggak kekuek-kuek. Ya, seperti kita wakaf apa tuh? Tanah. Kalau sekarang kan wakaf tanah emang tanahnya apa? Kagak punya. Udah nggak ada tanah lagi. Ya, ilokan tanah orang mau diwakafin kan gitu ya. Makanya sekarang polanya adalah wakaf uang, wakaf tunai. Nah, boleh nih nanti digerakkan. Tapi memang harus banyak ya Pak. Karena kalau banyak disimpan ke bank syariah, bagi hasilnya pun apa? Banyak. Kalau 1M mau bagi hasilnya sebulan 500.000, kan lumayan itu Pak. Atau 1 juta. Enggak ngapa-ngapain udah Pak. Dapat keuangan. Nah, para bapak hari sekalian, ini nasihat yang kedua. Jadi almarhum ini sudah punya Pak stok pahala yang mengalir ketika beliau berada di alam barzakh. Kemudian yang ketiga nasihatnya, bahwa almarhum ini Pak orangnya baik. Ya, mungkin tetangga lebih tahu lah. Dia nggak perhitungan. Kalau ada orang minta tolong, minta bantu Pak ya, kesulitan, tangannya apa tuh? Ringan. Ini juga Pak merupakan satu jalan memudahkan kita ketika kita mendapatkan kesulitan di alam akhirat. Kan kalau orang sulit Pak, susah di dunia lebih gampang daripada susah di mana? Di akhirat. Kita nggak punya beras masih bisa minjem tetangga. Nggak bisa tetangga, jauhan lagi masih bisa. Tapi kalau kita udah susah di akhirat Pak, nggak ada yang nolong kita kecuali amal kita, kecuali kita sering memudahkan urusan kesulitan orang lain, kecuali anak-anak yang kita tinggalkan,
Dia membantu kesulitan-kesulitan kita di akhirat. Makanya ada satu hadis mengatakan apa Pak? Wa may yassara ala muksirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang memudahkan satu kesulitan saudara muslimnya di dunia, maka Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya di dunia dan di akhirat. Nah, ini konsep hidup mudah tuh begitu Pak. Artinya apa Pak? Kalau kita pengen kesulitan kita Allah permudah, maka mudahkanlah kesulitan orang lain. Jadi kalau ada orang datang ke rumah kita, Ci, ono bocah kagak dapat rapor karena belum bayaran, gua nyelang duit apa dulu, umpamanya begitu, ya kan? Itu bocah nggak bisa ujian, nggak dapat kartu gitu Pak, karena belum apa? Bayaran, nggak punya duit bapaknya. Atau ono bocah dari pagi belum juga makan, nggak punya beras, umpamanya begitu ya, lagi nangis baik. Itu kan kesulitan orang tuh Pak. Kalau kita mudahkan kesulitan orang itu, sudah pasti Allah akan memudahkan kesulitan kita. Makanya kalau lagi haji Pak ya, lagi haji nih contohnya ya, kata Al-Maghfurlah Kanjeng Ali apa? Kalau lu pengen sehat haji, maka sering-sering nolong orang yang apa tuh? Sakit. Akan sering tuh orang, kalau saya sering bilang, kalau ada orang mamanya Pak Guru Ubaidillah minta bondrek apa? Pala puyeng banget, kita bawa nih bondrek Pak. Kata kita bilang kagak ada. Gitu kan Pak ya. Ntar kalau gua sakit, gua susah nyari bondrek lagi, begitu Pak ya. Jadi konsepnya kita mana bawa ada. Ya kagak gitu. Mikiran dia, ntar kalau gua sakit gua apa? Susah nyari bondrek. Jadi kita udah mensupport diri kita Pak supaya sakit. Nah, mendoakan. Padahal kata Al-Maghfur, kalau lu pengen kasih tuh, kasih. Maka insya Allah kita akan apa? Nggak pernah sakit. Karena kita menolong kesulitan apa? Orang lain. Jadi apa kesulitan kita dalam hidup kita Pak? Itu pasti semua orang punya kesulitan. Tinggal bagaimana kesulitan kita ini Allah permudah. Di dunia aja Pak sudah Allah mudahkan. Apalagi di apa? Di akhirat. Maka akhirnya Pak, di penghujung hadis ini kata Allah Pak, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Ini di ujung hadis ini. Jadi Allah itu pasti akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong apa? Saudaranya. Maka saya yakin Pak almarhum, karena orang yang sering membantu kesulitan orang lain, almarhum di alam kubur ketemu dengan malaikat Munkar dan Nakir gampang, mudah, karena dia sering mempermudah urusan orang lain. Kesulitan kita Pak, yang pertama kali kita masuk ke dalam kubur, kesulitan kita apa? Mampu nggak menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir? Kira-kira kuburan kita enak apa agak? Kira-kira di kuburan nikmat apa azab? Kira-kira di kuburan kita disiksa apa tidur nyenyak? Ini kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa menjamin. Makanya ketika ingin kuburan kita itu menjadi raudhah, apa ya, taman daripada taman surga, salah satunya adalah mudahkan kesulitan orang. Kadang-kadang kita pelit ke bol kuning, buntut gasir, karena kita nyangka besok gua makan apa kalau gua kasih ke lu, gitu Pak ya. Besok anak gua bayaran dari mana, begitu. Karena kita menganggap besok kita hidup, padahal nggak ada jaminan kalau besok kita apa tuh hidup, nggak ada, belum tentu. Aturan itu harta kita jadi pahala, jadi kagak Pak. Karena akibat kita dari apa tuh? Bol kuning buntut gasir. Kalau orang Pak semua prinsipnya seperti Rasulullah ajarkan Pak, nggak ada orang yang hidupnya susah, pasti gampang semua. Karena konsepnya gampang banget Pak ya. Mudahkan urusan orang lain, pasti urusan kita Allah kasih apa tuh? Kemudahan. Udah gitu aja, sederhana.
Ini kadang-kadang kita Pak rada-rada segen kalau bantuin orang. Bantuin tahlil begini males. Saya juga kaget juga nih. Di sini ternyata tahlil orang dikit Pak ya. Saya pikir banyak itu jalan-jalan. Ini motor penuh di jalan. Nanti orang duduk di mana ya? Kata saya begitu baru nyampe. Gak taunya emang udah segini kali ya Pak. Ini artinya Pak, yang baik-baik kayak gini itu orang segen. Lah emang itu orang besok kalau mati nggak pengen diginiin. Siapa yang mau doain kalau kita dewek apa? Males. Padahal tadi sudah kita baca Pak ya. Apa tadi yang baca tahlil? Nih Babe ya, baca tahlil. Coba Pak, apa yang diucapkan pertama kali kita baca tahlil? Astaghfirullahalazim li wali walidayya walahu. Pak ya, yang mati ini Pak Haji Safei, kita kirimin istighfar nomor 3. Yang pertama buat siapa itu istighfar? Buat saya dulu. Padahal Bapak datang sini undangan siapa? Pak Safei. Kenapa bukan yang ngundang kita duluin, kita doain? Jadi kita duluan. Astagfirullahalazim, ya Allah ampuni dosa saya. Wali walidayya, dosa orang tua saya. 2 tuh Pak udah kesini. Baru dosa walahu Pak Safei. Padahal kita duduk di sini berkat Pak Safei meninggal. Sehingga kita istighfarkan diri kita istighfarkan kedua orang tua kita, baru kita istighfarkan almarhum. Jadi Bapak ini duduk di sini bukan semata-mata doain almarhum saja, bukan. Tapi doain diri kita, doain orang tua kita. Makanya rugi orang kalau ada orang mati kagak mau datang tahlil. Karena dia nggak mau diapain tuh? Kamu didoain. Saya yakin Pak kalau orang semua paham bahwa tahlil itu istighfar tuh kayak gitu isinya. Di mana ada orang mati datang. Pasti itu Pak. Karena doanya bukan buat siapa? Bukan buat almarhum saja, tapi buat kita duluan. Ini Allah sudah atur begitu Pak. Perintahnya kan begitu. Ku anfusakum. Surat Tahrim ayat 6 gitu kan. Jadi kamu selamatkan dirimu dulu. Makanya Bapak kalau naik pesawat coba. Ini naik pesawat, samping saya ini anak saya, anak kecil. Pesawat oleng. Pak ya. Kan semuanya harus pakai apa tuh? Pakai oksigen. Kalau yang di atas kepala kita turun tuh kalau lagi oleng tuh Pak. Semuanya butuh oksigen. Ini anak nih. Siapa duluan yang kita pakaikan itu oksigen? Anak kita apa kita? Anak kita apa kita? Anak kita apa kita? Kita dulu Pak. Bukan anak kita. Bagaimana kita bisa nolong orang kalau kita cengap-cengap? Iya Pak ya? Kita dulu krek masuk tuh di mulut kita oksigen. Seger kita. Baru nolong orang. Sama kayak Bapak klub berenang. Bapak klub berenang nih berdua sama anak. Sama-sama klub. Siapa yang mau diselamatin duluan? Anak apa kita? Kita dulu. Maka perintahnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jadi dirimu baru keluargamu. Itu konsep yang sudah Allah ajarkan. Diterapin Pak sama sistem penerbangan. Seluruh dunia penerbangan pakai itu Pak. Dasarnya mana? Yaitu Al-Quran. Surah At-Tahrim ayat 6. Makanya ketika kita datang duduk ke sini Pak, ya emang buat kita. Nah itu kadang-kadang kita tuh malas Pak ya, segen. Enak banget lo ya, mati gue doain. Begitu Pak. Ya kan? Ada orang begitu Pak ya. Nah, lu juga malas banget kalau orang mati tahlil. Gitu Pak ya. Kira lu mati udah tahlilin. Apa yang gue tahlil? Karena dia pahamnya kalau kita tahlil itu Pak buat dia, buat yang mati doang. Padahal bacaan-bacaan yang kita baca dan sejak awal itu Pak udah apa? Udah buat diri kita, buat keluarga kita. Sama doa kayak doa orang tua Pak. Coba Bapak doa orang tua. Mendoakan orang tua itu dari Quran ya. Ayatnya, doanya apa berdoanya Pak? Allahumma firli
wali walidayya warhamhuma. Jadi redaksinya Allahumma gfirli, ya Allah ampuni saya, wali walidayya, baru kedua orang tua. Padahal judulnya doa buat orang tua. Tapi Allah ajarkan, Pak, ampuni diri lu dulu. Makanya ketika orang, Pak, pengen badalin haji, Pak, ya, atau badalin umroh, kan syaratnya apa, Pak? Haji dulu. Begitu. Nah itu begitu. Artinya semua itu sama. Jadi kalau kita mau menyelamatkan orang, mau nolong orang, kita dulu, kita diutamakan. Maka insya Allah, Pak, ya, mudah-mudahan malam hari ini termasuk pembelajaran yang disampaikan atau yang diberikan oleh almarhum buat kita. Permudahlah kesulitan orang ketika bertemu dengan kita, tapi bukan malah sebaliknya. Selagi majelis begini, ya dia datang, gara-gara dia gubrak dan semua dah. Jadi kedatangan kita tuh, Pak, udah nggak dikendaki sama orang, karena biasa kalau ada dia tuh urusan susah ada. Karena ada orang gitu, Pak, ya. Tapi kita bagaimana menciptakan? Nah ini datang sama dia beres urusan. Nah, harus begitu tuh. Kita menjadi orang ditunggu kehadirannya oleh orang lain. Para bapak hari sekalian, kemudian yang keempat, Pak, ya, bahwa almarhum ini, Pak, termasuk orang yang mati dalam keadaan beragama Islam sempurna. Kan nggak semua orang, Pak, mati agamanya apa tuh? Sempurna. Apa yang membuat beliau sempurna ini, Pak? Pergi haji. Ya, orang yang mati sudah haji berarti, Pak, dia mati dalam keadaan agama Islam yang sempurna. Makanya kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau mati, ya Allah, jangan kau matikan saya, ya Allah, kecuali dalam beragama Islam. Islamnya apa? Sempurna. Nah ini jarang, Pak, orang mati dalam keadaan beragama Islam sempurna. Banyak nggak orang mati belum pergi haji? Banyak. Ketika kita melihat, Pak, ada orang tua kita, ibu kita, bapak kita, empeng kita, engkong kita mati belum pergi haji, kita anaknya, kita cucunya, kita mantunya, Pak, kita punya rezeki haji India. Haji India. Apalagi kalau almarhum ini meninggalkan harta warisan. Maka fatwanya dari Al-Imam Wahbah Zuhaili, Pak, ya, kata beliau, kalau ada orang mati belum haji, ninggalin apa tuh? Warisan, banda. Yang pertama, tunaikan hutangnya. Yang kedua, sempurnakan agamanya, baru dibagi-bagi. Ini mah berapa utang kagak dilongok, Pak, ya, haji ya belum, harta bandanya habis sudah bagi-bagi. Itu anak yang tidak soleh namanya, ya, durhaka. Makanya ketika kita kepengen, Pak, orang tua kita, bapak kita, engkong kita pengen mati dalam keadaan beragama Islam sempurna, maka badal hajikan dia. Badal hajikan dia. Supaya dia dicatat oleh Allah orang-orang yang sempurna. Rukun apa tuh? Islamnya. Apa, Pak, dalilnya orang yang sudah haji agama sempurna? Surah Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Ayat ini, Pak, turun ketika Nabi sedang haji tahun 10 Hijriah. Nabi kan haji terakhir, Pak, satu kali, haji wada, yaitu pada tahun 10 Hijriah. Ketika Nabi selesai berkhutbah, khutbah Arafah, orang semua nangis. Abu Bakar nangis bahwa isi khutbah Nabi ini adalah pesan-pesan terakhir. Nabi udah kayaknya udah mau, kalau orang kita apa? Ya, apa namanya, Pak? Nah itu. Jadi udah pada nangis. Setelah Nabi berkhutbah, Pak, Nabi turun dari onta, terus melaksanakan sholat zuhur sama asar di Arafah, qasar jama takdim. Jadi asarnya ditarik ke zuhur. Setelah itu beliau naik ke Jabal Rahmah. Turunlah ayat ini. Kata Allah, hari ini Muhammad, aku sempurnakan, aku cukupkan nikmatmu kepadamu. Nikmatku kepadamu. Nikmat apa, Pak? Nikmat Islam. Sempurna Islam dah.
hari itu. Ya kan? Al-yauma akmaltu dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu, dan aku ridho Muhammad Islam sebagai agama. Jadi Islam sempurna hari itu, Pak. Makanya ada beberapa pendapat ulama, Pak. Haji, ada yang mengatakan Nabi disuruh tahun 6 Hijriah. Tahun 6, Pak ya. Ada yang mengatakan tahun 9 Hijriah. Coba Pak, kalau Nabi haji tahun 6 Hijriah, Quran belum selesai. Nah, undang-undang agama kita belum selesai. Makanya ketika Nabi tahun 10 Hijriah, Quran selesai, Pak. Tutup udah, ayat udah habis, turun semua. Pulang haji, bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, 3 bulan pulang haji, Nabi mati. Sempurna kan? Nah, pengennya kita begitu, Pak. Nah, karena itu contoh nih, Pak, almarhum. Ya, kasih nasihat tuh, lo kalau mati kayak gua, begitu bahasa karena ya. Udah haji baru apa? Baru mati. Bagaimana kita nih? Haji romanannya jauh, Pak ya. Romanannya ya. Gitu kan? Boro-boro untuk daftar haji, Pak ya. Mamanya beli beras sama bawang juga, Pak. Susah. Orang yang kayak gini, Pak, boleh kita miskin harta, tapi jangan sekali-kali miskin niat. Niat mah gak bayar. Niat aja. Berdoa, ya Allah, undang saya jadi tamu. Ya Allah, panggil saya jadi tamu. Udah, emang itu yang kita punya. Ini kadang-kadang kita sudah memponis diri, Pak. Karena beli beras gak ada, nyolong sekolah, duit rumahnya susah ya. Boro-boro di kepala kita mikirin apa? Haji. Akhirnya, Pak, duit kagak, niat juga, Pak. Kagak. Udah niat meniat aja. Siapa tahu nanti anak, mantu, cucu menghajikan kita pada saat kita berada di alam kubur. Kayak kemarin saya tuh ada orang gabus, Pak, ngadal haji sama saya. Ustaz, bisa nggak? Saya tanya dulu ke Mekah, boleh nggak haji? Haji kan tahun ini 60.000, Pak, kuotanya. Khusus buat orang Saudi aja. Orang Saudi dan orang luar orang Saudi yang tinggal di Saudi. Itu bayar, Pak, bayar haji itu. Kuotanya 60.000. Saya tanya teman saya, Ustaz, ini ada jamaah saya badal haji, bisa nggak? Bisa, Ustaz, cuman agak mahal dikit. Gitu kan ya, karena memang daftar, Pak, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Ya kan? Ya udah, saya bilang sama yang badal haji, anak-anaknya tolong ratibin ya, bikin walimatus safar. Biarin yang kita hajiin orangnya udah, Pak, nggak ada. Tapi kan ada yang jalanin. Yang jalanin kita doain biar lancar, biar sehat. Lah kalau yang jalanin, Pak, mati juga. Ya kan? Atau agak sehat mamanya pas di swab positif lah, agak berangkat di haji. Makanya saya bilang, bismillah. Nah ini, Pak, saya tanya dari mana ini engkong ini dibadal hajikan? Anaknya kata 8 orang patungan. Tuh, Pak. Jadi dulu dia berdoa pengen minta haji, baru tahun ini doanya dikabul oleh Allah. Jadi engkong ini, Pak, dapat kiriman haji di alam barzah. Yang biasa kita kirimin Fatihah, kita kirimin istighfar, kali ini dia dapat kiriman apa tuh? Haji. Makanya saya bilang tadi, jangan miskin apa? Niat. Niat bayar enggak? Kagak, enggak bayar, Pak ya. Makanya besok jangan sampai kagak, Pak. Niat. Udah, tiap kali sholat, tiap waktu-waktu yang mustajab, ya Allah, undang saya jadi tamu Allah. Undang saya, apa tahu ada yang bayarin nanti, Pak. Ya, Pak, ya. Kita nggak tahu, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, Pak, yang terakhir, Pak ya. Almarhum ini termasuk orang yang selalu berkurban. Nih, sekarang pas waktunya, Pak ya. Nih kadang-kadang, Pak, orang nganggap kurban itu kayak haji. Perintah Allah setahun sekali, Pak, seumur hidup sekali. Ada nggak begini? Pak, korban. Lah udah, lu udah gua korbanin. Empeng lu udah, emak lu udah. Akhirnya kagak, Pak, korban lagi begitu, Pak ya. Padahal perintah kurban itu adalah perintah setiap tahun sekali, bukan seumur hidup sekali, bukan. Makanya, Pak, kurban itu akan menjadi gampang kalau kita niatnya dari sekarang untuk tahun depan. Ini mah orang kagak pernah dipikirin. Tahu-tahu bulan haji ya, ngeluarin duit 3,5 juta dari mana ya?
Begitu. Padahal mah kalau kita siapin satu celengan nih, duit dari mana kita 1.000, 2.000 ya, sisa-sisa belanja, masukin tahun depan kurban. Satu. Kalau kagak kuat 3 juta, yang cari yang 2 juta. Kalau kagak 2 juta ya cari yang apa? 1,5 juta. Kan kalau udah hari ke-13 mah Pak, murah. Banting harga itu ya. Kan korban boleh tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Cari terpotong tanggal 13. 1,5 juta dapat gak kambing tuh? Dapat. 1,5 juta dibagi setahun. Berapa itu Pak? Kalau 10.000 aja sehari Pak, itu 3,5 juta. 10.000 sehari. Taruh begoceng dah sehari. Khusus buat kita korban apa? Tahun depan. Makanya Allah tegaskan, inna a'tainakal kautsar. Kami berikan kepada kamu, kata Allah, al-kautsar. Apa itu al-kautsar Pak? Surga, nikmat yang besar. Bahkan ada mengatakan tafsir itu telaga. Jadi di surga itu sudah disiapkan telaga. Buat orangnya apa? Fasholli li rabbika wanhar. Buat orang-orang yang selalu berkurban. Maka almarhum ini mah kalau emang setiap tahun berkurban ya tenang dah. Surga sudah menunggu Pak ya. Taman surga sudah menunggu. Telaga buat dia mandi juga sudah Pak disediakan. Bahkan bukan hanya itu Pak, bahwa ketika Rasulullah ditanya mahadil adai, apa tuh namanya kurban ya Rasulullah, ya kan? Kemudian Rasulullah mengatakan sunnatu abikum Ibrahim, bahwa kurban itu adalah sunnah dari sejak zaman Nabi Ibrahim. Kemudian sahabat bertanya, famalana ya Rasulullah, ketika saya berkurban apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat? Kata Nabi, bikulli sya'ratin hasanah. Setiap satu bulu yang kita kurbankan itu satu kebaikan. Pertanyaan saya, satu kambing berapa bulu? Dah, nggak ada yang bisa jawab itu. Ya Pak ya. Segitu pahalanya. Apalagi kalau kurbannya nggak perlu disebut. Apalagi kalau di kurbannya nggak perlu pakai minta bagian. Kadang-kadang protes, lah gue yang ngorban kok kagak dapet. Walaupun Pak aturannya boleh. Aturannya boleh. Kan kalau korban itu gini Pak, sulusu sulusu sepertiga buat yang berkurban, sepertiga buat zawil kurba, sepertiga buat fuqara masakin. Jadi korban tuh yang punya daging, yang kaya, yang miskin, yang duafa dapat semua. Lagi korban Pak ya. Kali kalau yang berkurban makanan sering makan daging setiap hari Pak ya. Udah kasih semua. Makanya sekarang enak Pak. Daging korbannya korban sapi. Ya 3,5 juta digotong apa? Betujuh. Kan jadi banyak dapatnya. Silakan itu Pak. Korban. Mau korban ngikut ke yayasan silakan. Mau motong dewek silakan. Bagi-bagi dewek silakan. Nggak ada istilah larangan. Mungkin kalau ngikut yayasan mah kita udah plong, nggak ngurusin apa. Nggak ngurusin motong dan lain sebagainya. Makanya di yayasan saya kemarin saya lagi share itu. Ayo yang mau korban sapi, satu orangnya 3,5 juta. Alhamdulillah satu datang aja tuh orang 3,5 juta. Kemarin dari Cikarang, Ustaz saya makan sekeluarga 1 ekor sapi, udah. Tinggal saya bawa ke Jagal, pulang udah tinggal bungkusannya Pak. Udah tinggal bagiin. Nggak perlu kita bawa motong-motong. Nanti saya bilang proses pemotongannya saya liput di channel YouTube saya. Jadi bapak-bapak yang merasa korban tuh silakan lihat, saksikan di channel dah. Ya Pak ya. Ini artinya Pak, kalau kita pengen mendapatkan kebaikan, kalau kita pengen mendapatkan kemudahan ketika kita berada di akhirat, maka salah satu contoh yang disampaikan atau dilakukan oleh almarhum Bapak Muhammad Syafi'i, boleh Pak, ini kita tiru. Bismillah ya Pak ya. Lebaran Idul Adha kan Pak cuma datang setiap tahun. Tahun depan belum tentu ada Pak. Umur kayak almarhum nih Pak ya. Ya tahun ini ternyata nggak ketemu apa? Idul Adha. Gitu. Makanya udah setiap tahun kita niatin untuk berkurban. Cicilan motor 1,7 juta tiap bulan apa? Tua. Bahkan ada Pak mobil 1 juta berapa? 3 juta. Sebulan 3 juta. Ada yang sebulan 6 juta. Itu kuat. Girang beli kambing atuh.
bol kuning lagi mutigasi. Padahal mobil yang mewah, semewah apapun ketika kita mati, Pak, nggak ada. Kayak rumah ini, Pak, dulu waktu lagi aktif masih cakep banget ya, pergi haji baru gitu. Karena beliau ini kan orangnya resik. Ya, almarhum ini orang resik, cakep, kita celetin ya. Lalu udah pada bocor tuh ya. Secakep apapun, Pak, nggak dibawa. Nggak ada yang dibawa. Hanya tinggal kenangan. Sekarang apa amal atau pekerjaan dunia yang bisa mengantarkan kita pahalanya mengalir? Nah, kurban ini salah satu. Maka bismillah nih ya. Jangan mobil doang punya. Rumah cakep bisa. Yang korban apa? Bol kuning untuk kasir kayak gitu ya. Jangan. Maka kita niatin bismillah, insyaallah mudah-mudahan Pak ya. Nah, para bapak hadirin sekalian, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada almarhum, dan almarhum dicatat min husnil khatimah. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.